adalah materi kuliah hukum kepailitan. Saat ini kita pertemuan keempat. Ya, di sini kita akan membahas tentang masalah kepailitan sebagai kompetensi absolut pengadilan niaga dan pengaturan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepailitan. Oke. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan didapat yaitu mahasiswa bisa memahami kompetensi absolut pengadilan niaga, kemudian diharapkan juga mahasiswa dapat memahami pengaturan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepailitan. Nah, di sini prinsip debt pooling lebih luas konsepnya dari sekedar melakukan distribusi aset pailit terhadap para krediturnya secara pari passu pro rata parte maupun secara structured prorate pembagian berdasarkan kelas kreditur. Ya, kemarin sudah disampaikan tentang pari passu pro rata parte itu adalah apa? Ada yang tahu nggak tentang pari passu pro rata? Prinsip pari passu pro rata. Barangkali kemarin ada yang udah membaca atau mungkin lupa lagi. Kemarin sudah saya sampaikan prinsip pari passu pro rata, yaitu semua harta kekayaan debitur demi hukum merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur tersebut ada yang menurut undang-undang itu harus didahulukan pembagiannya. Ya, itu adalah prinsip pari passu pro rata. Nah, kemudian di sini yang dimaksud dengan adanya kelembagaan eksternal dalam kepailitan adalah lembaga organ-organ yang ada dalam proses kepailitan. Nah, di sini salah satunya adalah pengadilan niaga. Kemudian organ-organ yang berkaitan dengan kepailitan adalah hakim pengawas atau kurator. Pernah mendengar hakim pengawas atau kurator? Nah, pengadilan niaga itu adalah salah satu perubahan penting dari Felseman Verordening kemarin kan udah kita bahas ya tentang itu, yaitu pembentukan daripada pengadilan niaga. Ya, pengadilan niaga dalam lingkup pengadilan negeri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, dalam Undang-Undang Kepailitan 998 pengaturan mengenai pengadilan niaga diatur dalam bab ketiga tentang pengadilan niaga pasal 20 sampai dengan pasal 289. Kewenangan absolut dari pengadilan niaga adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan pailit dan PKPU. Ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan kewenangan absolut di sini? Kewenangan absolut itu adalah kewenangan mutlak pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Ya, kan karena ada kewenangan absolut dan ada juga kewenangan relatif ya. Nah, di sini untuk yang mengadili kepailitan itu kewenangan absolut merupakan daripada ke pengadilan niaga. Tapi dalam perkembangannya pengadilan niaga juga bisa memeriksa, mengadil, dan memutus perkara perniagaan lainnya, seperti perkara paten, merek, dan juga hak cipta. Nah, dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa putusan atau permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum debitur. Nah, di sini ada 5 wilayah pengadilan niaga di Indonesia, yaitu yang pertama Pengadilan Niaga Medan, yang kedua Pengadilan Niaga Semarang, kemudian Pengadilan Niaga Makassar, kemudian Pengadilan Niaga Surabaya, dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ada beberapa provinsi
yang memang tercakup dalam masing-masing pengadilan niaga ini. Nah, untuk pengadilan niaga Medan itu meliputi wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, kemudian Bengkulu, Jambi, dan daerah istimewa Aceh. Kemudian untuk pengadilan niaga Semarang itu meliputi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pengadilan niaga Makassar meliputi Sulawesi Selatan, Sulteng, Sulawesi Tengah ya, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya. Pengadilan niaga Surabaya meliputi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, dan Timur Timur. Dan yang terakhir adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, itu meliputi DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Itu adalah 5 wilayah dari pengadilan niaga. Nah, tadi lembaga salah satu organ itu adalah hakim pengawas, ya. Yang disebut dengan hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga dalam putusan pailit atau putusan PKPU. Dalam Undang-Undang Kepailitan ditegaskan bahwa hakim pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Ya. Nah, ini adalah tugas dan wewenang hakim pengawas, bahwa hakim pengawas meminta kurator untuk memberi kepastian tentang perjanjian timbal balik antara debitur dan kreditur. Kemudian hakim pengawas juga memberi jangka waktu apabila kesepakatan tentang perjanjian timbal balik tersebut tidak tercapai. Kemudian hakim pengawas juga memberi putusan atas permohonan kreditur atau pihak ketiga yang berkepentingan karena haknya ditangguhkan. Kemudian hakim pengawas juga memberikan persetujuan kepada kurator terkait hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit, dan hakim pengawas juga menentukan hari, tanggal, waktu, dan lokasi daripada rapat kreditur pertama. Nah, selain hakim pengawas, itu juga ada hakim ad hoc. Ya, dalam pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa dengan Kepres Usul MA maka pada pengadilan niaga di tingkat pertama dapat diangkat seorang yang ahli sebagai hakim ad hoc. Hakim ad hoc di pengadilan niaga biasanya untuk menangani perkara-perkara yang rumit dan membutuhkan suatu keahlian khusus. Ya, jadi kalau memang ada perkara-perkara yang memang complicated, itu memang dibutuhkan hakim ad hoc. Tetapi praktek di lapangannya, hakim ad hoc itu jarang mendapatkan tugas ya. Jadi akhirnya tetap saja hakim pengawas yang selalu menjadi menangani perkara-perkara kepailitan ini. Gitu. Kemudian salah satu organ lainnya adalah kurator. Nah, ini kurator adalah berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Ya, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan harta pailit. Jadi kalau mau jadi kurator, kita harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Ini ada syarat untuk menjadi kurator. Yang pertama adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Biasanya itu yang menjadi kurator itu harus advokat dan juga bisa dari akuntan, bisa ya, akuntan publik. Kemudian terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Ya, kurator juga di sini harus independen. Tidak boleh ada konflik of interest, ya, di sini konflik kepentingan dan sebagainya itu tidak boleh. Kurator juga tidak boleh berpihak baik terhadap kreditur maupun debitur. Walaupun dia sebagai kurator ditunjuk oleh kreditur, tetap dia juga tidak boleh berpihak. Nah, karena kurator harus berpihak pada hukum. Ya. Nah,
Ini adalah kewenangan dan tugas daripada kurator, yaitu melakukan pengurusan dan penguasaan harta pilot, ya, diurus dan dikuasai. Penguasaan daripada harta pilot. Kemudian pemberesan harta pilot termasuk di dalamnya penjualan dan pembagian kepada kreditur yang terdaftar. Nanti bagaimana cara mengurus dan segala macamnya nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian kewenangan dan tugas kurator itu dalam melaksanakan tugasnya, kurator itu membuat semacam kertas kerja, ya, working paper. Nah, kertas kerjanya itu di dalamnya itu adalah merupakan kumpulan setiap dan seluruh dokumen-dokumen yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan. Jadi itu harus dibuat oleh kurator dan itu dilaporkan 3 bulan sekali, ya. Oke. Nah, kertas kerja ini sifatnya rahasia, kecuali dokumen yang di dalamnya yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai dokumen publik. Boleh diketahui ya kalau dokumen publik, tapi kalau yang lainnya itu sifatnya rahasia. Jadi tidak bisa sembarangan di-share atau diberitahukan kepada orang lain. Kemudian kertas kerja ini berfungsi untuk membantu kurator agar dapat bekerja terstruktur dan efisien, sekaligus mempermudah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kurator atas pelaksanaan penugasannya. Nah, itu sekilas daripada kewenangan kurator, ya. Untuk detailnya barangkali nanti untuk detailnya apakah bagaimana caranya permohonan daripada pilot atau PKPU dan sebagainya, kita nanti akan bertemu di pertemuan berikutnya, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.